Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya. Saya kali ini akan membahas tentang gimana sih caranya kita memakai BOS dan COTS ya, untuk menentukan apakah suatu harga koin ini bisa naik atau tidak. Makanya saya beri judul, kenapa trading di kripto itu susah. Tanda tanya, kemudian fundamental versus analitik ya. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman seperti saya trading berdasarkan analitik, teman-teman pasti sadar bahwa ada koin-koin yang tidak bisa naik saat koin-koin yang lain naik. Kenapa bisa demikian? Karena sekali lagi fundamental selalu bisa mengalahkan analitik. Dan analitik sebenarnya hanya harus perlu ikut aja dan nurut aja kalau koin itu sedang dinaikkan oleh para fundamental. Ya seperti kasusnya Dogecoin waktu Elon Musk mau berinvestasi ya di Indonesia. Itu pun baru sekedar rumor, belum jadi berita, belum jadi fakta. Bahkan Elon Musk tidak mengatakan itu secara langsung. Yang terjadi, ya teman-teman bisa lihat koin Doge pernah koin Doge pernah sampai di angka Rp10.000 per kepingnya. Nah kali ini kita akan bahas tentang BOS dan COTS, bagaimana cara membacanya, dan kemudian kita lihat di beberapa koin ternyata fundamental berhasil mengangkat koin tersebut gitu ya, berhasil mematahkan analitik. Nah kita akan membahas 3 koin. Yang pertama ada koin Alice. Di sini teman-teman bisa lihat koin Alice yang sedang saya ingin tradingkan, tetapi belum saya tradingkan gitu ya. Kemudian ada koin Sushi, teman-teman juga bisa lihat di sini. Dan kemudian ada koin Ren ya. Ini koin Ren yang sempat naik kemarin dan kita akan perhatikan dengan jelas gitu ya. Oke, teman-teman, yang pertama teman-teman bisa ke TradingView dan ini teman-teman bisa cari BOS COTS dari Nepiosem ya. Teman-teman tinggal ke indikator, kemudian teman-teman tinggal ketikkan seperti ini, garis miring. Nah nanti sudah muncul market structure. Jadi fungsi dari market structure ini adalah market itu ternyata punya perilaku gitu teman-teman, dan di time frame berapapun fungsi ini sangat berguna. Kecuali nanti dalam hal yang khusus ya, adalah di time frame yang besar, yaitu time frame 1 hari dia mengalami ranging atau sideways, maka rumus dari COTS ini tidak bisa dipakai. Untuk mengetahui ranging apa tidak, teman-teman bisa ubah time frame-nya ke 1 hari. Nah teman-teman bisa lihat, nah ini adalah area ranging dari REN ya. Teman-teman bisa lihat di sini dari 19 Juni sampai di angka 4 November. Panjang memang, tetapi sekali lagi ini kondisi ranging. Artinya teman-teman tidak bisa menahan lama-lama saat mentradingkan koin ini, baik dalam keadaan short ataupun long. Ini nggak bisa lama-lama. Jadi harus cepat sekali buangnya. Kurang dari seminggu kalau mau short buang, dapatnya seberapapun itu. Begitu juga dengan long gitu ya. Kita juga akan lihat di koin yang lain seperti di Sushi. Nah Sushi juga sama. Nah, di sini ada ranging area ya. Kalau teman-teman bingung gimana menentukan ranging area, itu gampang sekali, yaitu saat ada higher high, kemudian higher high itu selisih ketinggiannya mirip. Begitu juga dengan lower low. Jadi jarak antara bawah dengan atas itu mirip-mirip gitu loh. Jadi tidak seperti ini. Nah ini kan jaraknya jauh. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, saya akan perbesar. Teman-teman bisa lihat di sini higher high dengan lower low jaraknya jauh. Begitu juga dengan di sini. Nah, higher high di sini dengan higher high di sini jaraknya jauh ya. Jadi bisa dilihat ada penurunan gitu loh. Jadi tidak perlu menggunakan rumus apapun, kita sudah paham kalau ini sedang turun, sedang downtrend. Jadi memang tidak bisa di tradingkan ya kalau teman-teman di spot. Kalau di future ini bisa di tradingkan ya. Kondisi penurunan seperti ini bisa di tradingkan. Tapi kalau seperti ini teman-teman,
baru turun sebentar dia naik lagi, baru naik sebentar dia turun lagi. Nah, ini artinya sideways gitu ya. Begitu juga dengan di alis ya. Kita akan lihat di satu hari, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di alis di sini terkesan turun ya. Tapi kalau teman-teman lihat ini juga ranging ya. Artinya di sini lower low, lower low, lower low, kemudian higher high, higher high. Dia jaraknya nggak jauh lah istilahnya. Kalau dilihat sekilas dari kasat mata ini jaraknya nggak jauh gitu ya. Nah, kemudian gimana nih cara trading dengan BOS dan CHOCH? Teman-teman bisa mengambil waktu yaitu 4 jam dan 1 jam ya. Kita akan coba di sini. Ini adalah REN waktu dia naik. Nah, naiknya REN kapan? Naiknya REN waktu itu Kamis tanggal 24. Dia naik banyak sekali ya. Di sini teman-teman bisa lihat, kalau kita ukur berarti REN dari BOS atau break of structure, jadi dia merusak strukturnya. Itu bisa kita lihat dia sudah naik sekitar 70% di sini ya. Nah, kemudian menjadi kesulitan untuk ditradingkan. Nah, ini baru BOS ya. Kalau teman-teman sadar, itu fungsi dari BOS. Dan fungsi dari CHOCH adalah dia market memiliki sebuah struktur. Nah, kalau CHOCH-nya ini artinya dia ditembus ke atas, dia berpotensi untuk naik terus gitu ya. Jadi ada perilaku yang berubah dari marketnya. Tetapi ingat, CHOCH tidak selamanya seperti itu karena juga ada BOS ya. Jadi BOS ini kalau dia tertembus dan membentuk tulisan BOS, maka yang terjadi adalah market cenderung untuk turun gitu. Nah, sayangnya teman-teman, untuk kondisi dengan indikator ini kadang terlambat. Sekarang coba teman-teman lihat di sini ya. Ini adalah fase 4 jam. Saya akan coba hapus gambarnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini dia tertembus untuk area CHOCH-nya ya di sini. Artinya struktur marketnya sudah berubah gitu. Jadi yang seharusnya dia naik terus ternyata tertembus dan potensi untuk berubah arahnya itu ada gitu loh. Nah, teman-teman mungkin bingung syarat terbentuknya CHOCH itu apa. Waktu dia berhasil naik teman-teman, kemudian dia membentuk lower low yang baru. Jadi kita akan tandai di sini ya dengan garis horizon di sini. Nah, kemudian ini tertembus nih, walaupun cuma sedikit tertembus, tapi indikator sudah menandakan kalau ini belum tentu akan naik. Kapan dia akan naik? Nah, ini yang menarik. Kapan dia akan naik? Dia akan naik kalau dia membentuk BOS. BOS yang naik ke atas. Tapi sayangnya di koin alis 4 jam ini BOS yang naik ke atas nggak ada gitu loh. Karena sekali lagi fundamental tidak lagi bermain di koin alis. Sekarang kita coba lihat ya koin REN. Nah, seperti ini REN. Ya, 4 jamnya BOS dia menembus ke bawah, tapi ternyata fundamental berkata lain, ya kan? Dia mau menariknya ke atas, tembus ke atas. Kemudian teman-teman bisa ambil di sini dan naik. Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana kita tahu apakah BOS yang ini atau BOS yang ini koin itu akan naik gitu loh. Sedangkan kalau kita lihat di alis, teman-teman bisa lihat nih. Di sini BOS ya. Kemudian di sini juga BOS. Tapi koinnya malah turun, malah naik, turun, naik, turun. Nah, nggak ada yang tahu kan. Akhirnya bagaimana caranya koin itu bisa naik dan bisa turun, padahal kalau di REN itu kita pakai time frame sudah 4 jam, di alis juga 4 jam gitu ya. Jadi kenapa REN naik sedangkan alis tidak naik? Sekali lagi itu semua pekerjaan dari fundamental atau kalau kita lihat bandarmologi lah ya. Jadi gimana nih cara menentukannya ya, apakah koin ini bisa naik atau enggak ya. Teman-teman kita perhatikan dulu untuk di koin REN ya. Oke, untuk koin REN teman-teman selama 4 jam perhatikan adanya reversal. Reversal itu yang bagaimana dan yang seperti apa. Teman-teman perhatikan reversal itu ada di sini.
Jadi saat ada koin dengan candle, di mana candlenya ini di bawah seperti ini ya. Jadi di bagian kiri itu sudah tidak ada lagi penghalang, dan kemudian dibalas dengan koin batang, untuk batang yang berwarna hijau ini tebal, maka ini disebut bullish engulfing ya. Jadi koin hijau memakan koin merah nih, padahal bosnya belum kejadian ya kan. Sedangkan di sini ada bos juga gitu ya. Nah, untuk membuat koin ini valid, ini belum tentu ngambilnya di sini. Jadi tidak demikian. Maka kita menunggu selama 4 jam untuk dia bisa menembus bos yang di sini. Ini untuk koin REN ya, teman-teman. Nah, kemudian sudah tertembus, maka teman-teman hanya perlu membelinya. Nah, itu yang menarik. Kita lihat dari candlenya, di sini juga candlenya adalah bullish ya, engulfing. Kemudian dibalas dengan candle merah, tetapi tidak berhasil menutup bullish engulfingnya gitu. Jadi teman-teman punya jarak di sini. Kalau kita lihat rentang harga dari sini ya, teman-teman ke sini, teman-teman punya 6% kerugiannya kalau teman-teman rugi gitu. Jadi misalnya teman-teman memakai Binance Future 20 kali, jadi teman-teman bisa rugi sebanyak 120 kali. Maka dari itu cara mengambilnya di sini adalah yang pertama, teman-teman bisa mencoba di posisi pembelian. Di sini sudah muncul bullish engulfing dan sudah melewati BOS-nya, struktur sebelumnya, maka teman-teman bisa membeli di sini ya. Kemudian kita coba perkecil, yang mana batasnya adalah garis BOS yang sebelumnya gitu ya. Teman-teman bisa lihat ini resikonya 4%. Maka dari itu teman-teman nggak bisa mengambil 20 kali. Teman-teman maksimal mengambil 5 kali. Jadi 5 kali 4 berarti teman-teman kalau akhirnya tertembus ke bawah, teman-teman rugi 20% gitu ya. Jangan sampai teman-teman rugi lebih dari itu ya. Misalnya, oh ini cuma 4 kali, aku pasang 20 kali deh untuk pengkalinya di Binance Future misalnya. Nah, kalau dia turun sampai ke sini, teman-teman bisa rugi 80% ya. Itu yang harus diwaspadai. Kemudian ini cara pertama. Cara kedua adalah kita anggap teman-teman berhasil mengambil di sini. Kemudian teman-teman ingin menambah muatan. Jadi masuknya di sini sedikit, maka teman-teman harus menunggu di sini ada BOS ya. Break of structure kedua. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Kemudian dia berhasil lewat dari sini. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Dia berhasil lewat di BOS ya. Namun candle merah ini, kalau teman-teman lihat, dia langsung dibalas oleh 2 candle hijau gitu ya. Langsung ditutup. Nah, itu juga menandakan ini potensi untuk beli. Belinya di mana, teman-teman? Belinya di sini. Nah, kemudian kita akan perkecil lagi. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, disinilah batas dari. Nah, di sini ya, teman-teman bisa lihat di sini batas dari 4% juga gitu. Jadi di sini nambah muatan, di sini nambah muatan lagi, kemudian dia akan naik ke atas gitu ya. Jadi harus mengerti tentang BOS dan bentuk candle itu sendiri ya. Perhatikan juga hal-hal yang aneh terjadi. Misalnya hal-hal aneh yang terjadi yaitu bukan reversal, itu yang harus diwaspadai. Misalnya ini, candle ini sudah jatuh warna merah teman-teman ya, kemudian dibalas warna hijau, dibalas warna hijau kedua. Nah, banyak yang beranggapan kalau ini sudah reversal. Nah, itu harus hati-hati. Kalau teman-teman bertanya bagaimana caranya kita tahu, ingat waktu dia jatuh seperti ini,
ada tidak potensi dia merusak BOS-nya gitu ya. Misalnya jatuh seperti ini, maka di sini BOS-nya kan. Kalau teman-teman lihat, kita akan garis panah di sini. Nah, di sini BOS-nya. Ini sudah berhasil merusak BOS-nya seperti yang ada di sini. Tetapi kita bisa ngambil di sini misalnya dengan tujuan dia tidak boleh berada di bawah dari BOS-nya gitu loh. Seperti yang ini kan tidak berhasil turun di bawah dari BOS-nya. Sedangkan ini turun nih. Otomatis teman-teman kena cut loss. Kalau sudah begitu, ya udah teman-teman jangan ngambil gitu ya. Teman-teman jangan paksa untuk ngambil apapun itu, short apapun long, karena di sini nanti dibalas lagi nih. Ya, untuk mencari likuiditas dari short. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah dia berhasil melewati BOS sebelumnya, dia harus membentuk BOS lagi. Nah, di sini dia tidak berhasil membentuk BOS lagi. BOS-nya di mana? Nah, di sini teman-teman. Jaraknya terlalu jauh, ya. Jaraknya ada di sini tuh. Untuk bisa naik ke sini, kemudian naik lagi ke sini tuh jaraknya terlalu jauh. Ada yang seperti itu bisa? Ya, ada aja. Tetapi sekali lagi harus hati-hati ya untuk BOS itu. Jadi untuk koin REN, karena fundamentalnya lagi bagus, maka gampang sekali untuk kita lihat. Bahkan dalam waktu 4 jam kita bisa mendapatkan keuntungan. Jadi mainnya harian ini ya. Jadi jangan terburu-buru. Sushi 4 jam. Kita lihat dulu nih teman-teman. Ini ada Sushi 4 jam dan kita lihat di sini ada COTS, perilaku perubahan dari market. Teman-teman bisa lihat dia sudah menembus area terendah sebelumnya, kemudian ke bawah ya. Kemudian dia COTS lagi kan. Kalau COTS terjadi itu berarti kemungkinan besar akan adanya perubahan perilaku. Jadi kalau dia downtrend menjadi uptrend. Sebaliknya, kalau dia uptrend berarti bisa menjadi downtrend gitu ya. Di sini ada COTS nih, ya kan? Padahal sebelumnya diperkirakan dia akan uptrend seperti ini, teman-teman. Ternyata tidak, ya, malah dia jebol ke bawah. Begitu juga dengan yang di sini. Diperkirakan dia akan downtrend, jadi seperti ini. Nah, dia turun ke bawah, ternyata dia malah naik. Nah, kalau kondisi yang seperti ini yang terjadi, gimana cara tradingnya? Ya teman-teman seperti yang saya kasih tahu tadi barusan ya. Kalau ini terjadi adanya ranging atau sideway. Coba kita lihat di sini lagi. Ini ada yang menarik ya. Teman-teman bisa melihat di sini kalau kita perbesar adanya bullish engulfing. Di sini ada 2 kali. Bullish engulfing, kemudian di sini bullish engulfing, di mana yang candle hijau memakan candle merah. Ini juga candle hijau memakan candle merah gitu. Tetapi teman-teman bisa lihat dia tidak berada di bawah. Dia tidak berada di bawah seperti ini. Makanya dia cenderung untuk turun gitu loh. Sulit sekali untuk naik karena ya dia tidak ada di bawah gitu ya. Masih sulit lah. Ibaratnya masih sangat resiko atau riskan gitu ya. Berarti untuk Sushi gimana nih bro? Ya masalahnya dia setelah kena bagian ini teman-teman, resisten yang ini ya, kena higher high yang ada di sebelumnya, dia langsung turun, langsung ditolak, langsung di reject gitu ya. Jadi untuk Sushi ya sama, kita hanya bisa menunggu. Saya sih berharap Sushi akan jatuh dulu ke bawah ya, untuk membuat seperti REN ini. REN ini kan menarik nih. Kalau teman-teman bisa lihat di REN, nah REN ini menarik karena di sini munculnya dia sudah paling bawah gitu. Jadi ibarat kata analitik dan fundamental bersatu padu untuk menaikkan koin REN. Nah gitu loh. Sedangkan kalau di Alis, kalau di Sushi, maaf ya, di sini bullish engulfing nggak ada gitu kan. Kalau mau lihat di sini ada sih bullish engulfing dan memang naik, tapi sekali lagi dia tidak di bawah. Jadi ya kalau yang untuk Sushi ini kita bisa abaikan dulu gitu ya.
Kemudian untuk yang alis, nah alis ini juga menarik. Ini adalah koin alis dimana saya mau ngambil dan gagal terus ya. Karena di sini teman-teman bisa melihat seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, adanya dua candle hijau besar di sini ya. Ada dua candle hijau besar yang ternyata tidak berhasil menutup candle merah, tidak berhasil melewati candle merah. Walaupun dianggap ini sebagai tanda-tanda pembalikan arah, tapi ternyata enggak kan, habis naik dia melorot. Gitu ya. Begitu juga di sini sudah ada bullish engulfing teman-teman. Sudah ada bullish engulfing 4 jam. Wah, bisa naik nih. Ternyata nggak bisa juga. Gitu ya. Kemudian juga sama di sini. Di sini juga ada bullish engulfing memakan candle warna merah ya. Kemudian naik nggak bisa juga naik gitu. Jadi untuk kondisi seperti alis dan susi itu kita menunggu area pembalikan arah aja. Itu ya. Pembalikan arah yang pasti dia harus ada di dasar atau, nah ini yang menarik, kita lihat di rent tadi. Kita akan hapus gambarannya, hilangkan gambar. Nah, dia harus bisa membentuk BOS yang baru gitu ya. Ini BOS yang warna merah berarti dia downtrend. Dia harus membentuk BOS yang baru yaitu uptrend. Baru kita bisa ngambil di area yang ini teman-teman. Gitu ya, area yang ini dianggap berbahaya. Bisa diambil, bisa, tapi sangat berbahaya. Kalau teman-teman pengen ngambil yang ini gimana caranya? Teman-teman tinggal kotakkan dulu seperti ini. Oke, teman-teman sudah kotakkan seperti ini. Teman-teman ubah waktunya jadi 1 jam. Nanti di sini teman-teman bisa melihat apakah saya bisa mengambil koin rent. Nah, bagian indikator di bawah ini bisa tidak kita pakai. Itu hanya untuk konfirmasi aja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kalau di 1 jam, apakah terlihat ada pembalikan arah? Ya kan? Ada teman-teman di sini. Nah, di sini ada bullish engulfing nih. Nah, ini mantap nih. Bullish engulfing, kemudian merah ya. Candle merahnya dimakan oleh candle hijau. Kemudian BOS-nya dihajar nih. BOS-nya dirusak. Untuk downtrend BOS-nya dirusak. Kemudian dia berhasil naik karena masih ragu, orang-orang pada menunggu nih ya kan, menunggu untuk terbentuknya BOS yang baru. Akhirnya terbentuk BOS yang baru di sini. Nah, dianggap choch karena pattern atau pola untuk downtrend sudah rusak, sehingga dia naik, kemudian dia akan meretest kembali di area dari chochnya itu. Nah, gitu loh. Jadi teman-teman kalau sudah turun di sini, kemudian ada candle hijau, ada candle merah, candle hijau, di sini dia akan ranging, teman-teman bisa ambil aja di situ sebagai area spekulasi. Nah, ternyata ini menariknya lagi, kalau teman-teman masih nggak yakin, maka teman-teman bisa mengambil koin rent itu saat dia menembus ini area ketinggian yang selanjutnya. Nah, di mana? Di sini. Waktu dia tertembus, dia harus melakukan uji coba di sini. Nah, akhirnya kan terjadi ini uji coba di sini. Uji coba di sini, kemudian naik, ada berusaha membentuk bullish engulfing tapi nggak jadi. Nah, kemudian di sini kejadian nih, ada bullish engulfing walaupun kecil ya. Nah, teman-teman bisa ngambil di sini atau di saat di sini dia benar-benar membentuk bullish engulfing. Jadi modelnya karena ini 1 jam akan cepat sekali, jadi dia sudah membalas di sini. Teman-teman ngambil di sini aja, teman-teman nggak akan rugi gitu loh, teman-teman juga akan selamat. Kita coba ya di sini misalnya, dan batasnya di bawah sini 3% nih, 4% lah, sama aja, tapi langsung naik gitu aja. Langsung naik itu, langsung naik drastis gitu ya. Nah, gimana nih cara ngambilnya atau cara agar teman-teman tetap bisa dapat untung ya, walaupun nggak tahu nih setelah naik apakah turun lagi gitu ya. Teman-teman tinggal memasang area dari apa istilahnya, profit, take profit. Take profitnya seberapa banyak? Biasanya teman-teman take profit yang ini itu sebanyak, ini adalah 2.
angka 2.0. Nah, jadi 1:2 gitu. Ya, ini yang wajar. Makanya waktu ngambil di sini sampai di sini take profit nggak masalah gitu loh. Tapi kalau mau teman-teman tungguin banget karena ini naiknya ya sekitar jam 4 siang, jam 5 siang, jam 5 sore, teman-teman masih mau nunggu, kemudian naik lagi, sudah lepas dari sini, maka area ini teman-teman BOS yang ini itu teman-teman pasang stop loss profit. Nah, gitu ya. Jadi kalau nanti koinnya jatuh seperti ini, teman-teman, kita coba ya. Kalau koinnya jatuh seperti ini, terus jatuh ke sini, ya, jatuh ke sini misalnya, teman-teman nggak akan rugi karena di sini dia langsung ke trigger teman-teman untuk mengambil keuntungan. Gitu caranya. Gitu ya. Nah, ini untuk REN kita coba hapus, hilangkan gambar, kemudian kita ubah ini jadi 4 jam. Nah, REN 4 jam akankah kemana? Nggak ada yang tahu gitu ya. Karena di sini dia sudah diuji coba. Ini area istilahnya order book atau order block. Nah, di sini sudah diuji coba tapi dia belum bisa naik. Berarti kemungkinan besar dia akan menguji coba di sini. Ya, untuk order block gitu. Tapi ingat, karena dia modelnya seperti ini ya otomatis dia ranging gitu ya. Jadi belum tentu dia langsung jatuh seperti ini, belum tentu gitu ya. Jadi harus diwaspadai. Itu untuk REN, kita close aja. Kemudian untuk SUSI, teman-teman bisa lihat sendiri di sini tidak ada hal yang berarti. Kalau teman-teman pengen seperti saya tadi, ini ada persegi, teman-teman pengen lihat chots-nya yang di sini 2, tinggal dikotakin aja seperti ini. Kemudian teman-teman ubah menjadi 1 jam. Kenapa tidak 15 menit? Terlalu banyak gangguan ya. Di 15 menit, di 5 menit terlalu banyak gangguan. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini di daerah yang sini dia ada order block yang mencoba untuk bullish engulfing tapi nggak bisa. Gitu ya. Nah, kemudian seperti yang saya bilang tadi, waktu dia muncul chart seperti ini, maka teman-teman perlu tandai untuk area pembelian gitu ya. Artinya sudah berbalik arah. Syaratnya adalah chart ini tidak boleh tertembus ke bawah gitu ya. Ini tertembus, masih ragu teman-teman, maka teman-teman tinggal mencari BOS sebelumnya. Nah, di sini BOS sebelumnya yang ini, teman-teman lihat dia sudah berhasil menembus di sini, maka teman-teman bisa mengambil area pembelian ya. Pembeliannya di mana nih? Coba kita di sini posisi pembelian, maka pembeliannya adalah di sini. Nah, tapi ternyata koin SUSI bermasalah. Sekali lagi fundamental tidak ada di sini sehingga koin ini mengalami banyak masalah gitu ya. Karena kalau bosnya di sini, teman-teman stop lossnya di bos di sebelumnya. Nah, teman-teman bisa lihat 3% ya. Sedangkan kita coba 2.0 di sini. Nah, sudah berhasil naik di sini, akhirnya terjadi gangguan di sini. Ya, langsung istilahnya berantakan candlenya. Jadi ini ditinggal aja. Oke, untuk SUSI kita tinggal dulu, hilangkan gambar, kita close. Kemudian teman-teman bisa ke alis. Saya karena lagi pengen ambil alis, maka ini kalau bisa dilihat 4 jam, ini tanda dari charts-nya. Kita akan coba dulu ya, kita kasih kotak di sini, kotaknya persegi untuk area ini ya. Kemudian kita ubah menjadi 1 jam, kita autokan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di manakah area pembeliannya. Di sini area charts sudah berhasil di retest, teman-teman. Di sini habis naik di retest ya, karena dia banyak gangguan ya, tapi berhasil naik gitu. Kemudian tes berikutnya adalah BOS di sini. Teman-teman bisa lihat. Nah, BOS di sini. Gitu ya. Jadi
kalau BOS yang ini tidak berhasil untuk ditembus ya, minimal atau maksimal deh dia kena di sini kemudian naik, berarti kemungkinan besar akan ada kenaikan. Tapi ingat ini 1 jam, jadi masih menunggu sampai besok pagi apakah benar ada kenaikan atau tidak gitu ya. Karena kalau model kayak gini kita paksa menggunakan garis-garis seperti ini, nah ini nggak jadi teman-teman. Atau kita coba paksa garis-garis seperti ini, lower low, ah ini nggak bisa kan. Teman-teman bisa lihat sendiri dia langsung ambruk gitu loh. Apakah dia ambruk terus ke bawah? Ya belum tentu. Dia bisa aja nanti adanya choch lagi kan, naik ke atas jadi choch, malah repot, malah bingung. Tetapi sebagai garis aman, karena ini adalah ranging, pilihannya adalah kalau di dalam 1 jam kita lihat di sini tidak ada bullish engulfing, maka tidak layak untuk diambil. Bullish engulfingnya malah di sini. Ya, kalau bullish engulfing di sini, wah ini terlalu riskan ya. Oh enggak ding. Bullish engulfing kalau di sini berarti dia udah melakukan retest di sini. Tapi masalahnya adalah kalau kita perbesar lagi, di sini tidak ada oh ini ada bullish engulfing ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada bullish engulfing di bagian yang ini. Nah, kita akan coba yang ini kita hilangin aja. Nah, bullish engulfingnya ada di sini, berarti order blocknya ada di sini teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini untuk satu koin aja. Sedangkan nanti tiba-tiba ada koin lagi yang naik gitu kan, kita nggak akan tahu. Ya, misalnya TRB nih, TRB tiba-tiba naik. Coba kita cek dulu TRB ya sebelum kita sudahi. Saya nggak tahu ini ngobrol berapa lama ya. Tapi menarik untuk belajar COTS dan BOS. Kita akan coba TRB USDT perpetual. Kita akan coba buka TRB dan kita tunggu apakah ada bermasalah dengan, oh nggak ada. Nah, TRB, wah dia naik nih, luar biasa ya. TRB kita hilangkan gambar. Teman-teman lihat di sini tidak ada bullish engulfing sama sekali ya. Tapi ada bullish engulfingnya di sini, tidak tepat di bawah. Nah, menariknya tidak tepat di bawah, tetapi teman-teman bisa lihat di sini. BOS-nya di sini tertembus ya. Kemudian COTS-nya di sini juga tertembus. Nah, dia memilih untuk retest di COTS-nya. Wah, bahaya sekali ya, Bang. Oh, tentu. Coba lihat di sini ya. Misalnya aja saya ambil di bagian posisi pembelian di sini. Ambillah paling pucuk lah di sini. Nah, sedangkan di sini BOS-nya nih. Kalau di bawah BOS cut loss kan. Nah, 5% coy. Besar sekali nih. Ini mengerikan sekali ya. Dan ini pun tidak 2.0 loh ya. 2.0-nya di sini loh, tinggi sekali. Jadi harus kita geser sampai ke kanan. Nah, baru kena nih. Baru di sini kita ambil take profit. Ya, jadi ini bahaya banget. Agar tidak bahaya gimana? Nah, yang menarik adalah agar tidak bahaya kita tandai dulu COTS sebelumnya lagi. Ya. Jadi ada COTS, kita tandai dulu berhasil tertembus. Nah, tertembus berhasil, dia retest, berhasil naik, dia retest lagi. Nah, di sini dia retest lagi, aman ya. Biasanya sih aman, biasanya. Untuk itu kita coba dulu nih posisi pembelian ya. Ini COTS, kita coba mepet dengan garis COTS-nya di sini. Maka teman-teman stop loss-nya di bawah sini. Oh, ini 6% juga. Wah, bisa gila kita ya kan kalau terkena stop loss. Tapi kalau kita naikkan 2.0, teman-teman untung 12%. Kalau dikali 20, teman-teman bisa untung sebanyak 200% lebih lah ya. Kalau tidak salah, iya 200% lebih. Gila lah. Bisa sampai 1000% ini kalau diterusin kayak gini ya. Kalau kita naikkan terus
sampai sini deh. Tuh 22% teman-teman. Kali 20 ya sekitar berapa itu? 400 ya? 400 atau banyak tuh. Coba deh kalkulator deh daripada ngawang-ngawang ya. Kalkulator. Nah, ini sudah naik sekitar, teman-teman bisa lihat 20% ya. Kita anggap 23%. 23 dikali 20. 400% lebih. Ya, cepat sekali. Gitu ya. Ini cara yang bagi saya cukup unik ya. Karena sekali lagi trading di kripto itu susah. Kalau teman-teman ngambil cara lama deh, cara ortodok, kalau kayak saya bilang, dia biasanya orang-orang akan ngambil di sini higher high sebelumnya. Nah, jadi kalau dia berhasil meretest di higher high sebelumnya, bisa kita ambil kan gitu ya. Tapi sayangnya jarang sekali dia meretest higher high sebelumnya. Jadi mesti bablas, mesti kelewatan gitu loh. Kelewatan maksudnya gimana bang? Nah, kelewatan seperti ini. Kalau dia sudah retest, terus kita ambil kayak gini. Nah, ini kita bisa kena liquid duluan nih. Ini 4% sendiri nih. Ya kan? Kita bisa kena liquid duluan. Makanya saya nggak ambil area higher high gitu, sudah nggak ngambil lagi ya. Karena sudah ada triknya gitu ya. Yang penting perhatikan bos tertembus, chots tertembus, pokoknya ada tulisannya ini tertembus, dan meretest di situ, siap-siap untuk diambil karena berpotensi untuk naik terus dan di time frame yang besar. Ya, karena ini kan time frame 4 jam, 4 jam, 4 jam, 4 jam. Lama ini geraknya. Nah, lama geraknya ini yang buat orang kan pusing, sakit kepala kan. Ini turun atau naik kan gitu. Makanya kalau muncul sudah 4 jam gini lama, kita tinggal nunggu lagi untuk dia tertembus di sini. Nah, sudah tertembus, berhasil naik, ya udah tinggal dibeli aja. Gitu. Jadi nggak perlu nunggu area yang ini nih. Area higher high udah nggak perlu. Ya, untuk TRB selamat yang mengambil TRB, naik gila. Untuk alis, aduh, nggak tahu deh mau kemana. Oke, itu aja dari saya. Sekian dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.